Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Siti Rohimah, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membawakan video pembelajaran dengan materi eksternalitas. Video pembelajaran ini kelompok kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Vika Rahmanita SPD MM. Sebelum kita membahas materi eksternalitas, terlebih dahulu perkenalkan personil dari kelompok 2 ya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Neng Siti Rohimah. Kemudian yang kedua ada teman saya yang bernama Aprilia Rudela Prasetyo. Dan yang terakhir, ada satu teman saya lagi yang bernama Fuad Muhajir. Sekarang sudah pada tahu dan kenal kan nama-nama dari personel kelompok 2. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan dari mata kuliah ekonomi publik dengan materi eksternalitas, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, kemudian jangan lupa di like, di komen, and di share video pembelajaran ini, dan selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pasar biasanya adalah tempat terbaik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kegagalan pasar adalah saat di mana pasar gagal menghasilkan sumber daya yang efisien, salah satunya disebabkan oleh eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas adalah keadaan apabila seorang melakukan kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain, namun tidak membayar atau menerima kompensasi atau imbalan atas pengaruh tersebut. Pengaruh terhadap orang lain itu disebut eksternalitas positif jika bersifat menguntungkan, sebaliknya disebut eksternalitas negatif jika bersifat merugikan. Salah satu contoh dari eksternalitas positif adalah pendidikan. Pendidikan menghasilkan eksternalitas positif karena populasi yang lebih terdidik, melahirkan pemerintahan yang lebih baik, dan menguntungkan semua pihak. Sedangkan contoh dari eksternalitas negatif adalah lolongan anjing. Anjing yang bersuara keras menimbulkan eksternalitas negatif karena para tetangga merasa terganggu dengan lolongannya. Eksternalitas positif maupun negatif tersebut menyebabkan inefisiensi pasar karena pasar gagal dalam mengalokasikan sumber daya yang efisien secara sosial. Meskipun eksternalitas cenderung menyebabkan pasar menjadi tidak efisien, tindakan pemerintah tidak selalu diperlukan untuk menangani persoalan ini. Pada beberapa situasi, para warga dapat membuat solusi swasta. Buang sampah sembarangan menyebabkan eksternalitas negatif bagi orang lain. Solusi swasta untuk mengatasi perilaku tersebut adalah dengan penegakan standar moral dan penerapan sanksi sosial. Contoh lain dari solusi swasta adalah kegiatan amal. Untuk mendukung eksternalitas positif berupa pendidikan, banyak perguruan tinggi membentuk yayasan yang menghimpun sumbangan untuk disalurkan sebagai beasiswa. Selanjutnya, eksternalitas juga bisa diatasi dengan penggabungan beragam usaha. Perkebunan bunga dan lebah menghasilkan eksternalitas yang dapat diatasi dengan penggabungan kedua usaha tersebut, sehingga perusahaan tunggal dapat menentukan jumlah optimum bunga dan populasi lebah. Teorema kuasa menyatakan bahwa solusi swasta bisa efektif seandainya memenuhi satu syarat, yaitu dengan melakukan negosiasi penanggulangan eksternalitas tanpa menimbulkan biaya khusus. Jika syarat itu terpenuhi, pihak swasta mampu mengatasi masalah eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Dalam prakteknya, pelaku-pelaku ekonomi seringkali gagal memperoleh pemecahan yang efisien. Teorema kuasa ternyata hanya berlaku jika pihak-pihak yang berkepentingan tidak dihadapkan pada kendala untuk mencapai dan melaksanakan kesepakatan. Apabila suatu eksternalitas menyebabkan pasar mengalokasikan sumber daya secara tidak efisien, pemerintah dapat merespon dengan dua cara.
kebijakan pemerintah dan kendali mengatur perilaku secara langsung. Pemerintah dapat mengatasi eksternalitas dengan memastikan bahwa perilaku tertentu wajib dilaksanakan atau dilarang dengan memperhatikan biaya eksternal dan manfaat dari suatu kegiatan. Pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan menarik pajak atas kegiatan-kegiatan yang memiliki eksternalitas negatif. Pajak yang dikenakan untuk memperbaiki pengaruh eksternalitas negatif disebut dengan pajak Pigovian. Sementara itu, pemerintah juga dapat menginternalisasi eksternalitas dengan menyubsidi kegiatan-kegiatan yang memiliki eksternalitas positif. Demikian penjelasan singkat mengenai materi eksternalitas. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, semoga memberikan manfaat ya. Oh iya, jangan lupa ya di klik tombol subscribe-nya, kemudian di like, di komen, dan di share video pembelajaran ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.